Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak-bapak sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang kitab Takrib Matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menjelaskan tentang wa faraidul ghusli. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Jadi hal-hal yang buat kita wajib mandi. Sekarang kita bicara tentang fardu-fardunya mandi. Kalau kemarin, untuk mengingatkan saja, yang menyebabkan kita wajib mandi itu ada 6. 3 bisa terjadi pada laki dan perempuan, dan yang laki perempuan yang pertama bertemunya 2 kemaluan, terus keluarnya mani dan mati. Itu termasuk yang wajib mandi baik laki maupun perempuan. Cuman yang terakhir mati itu tidak boleh mandi sendiri ya. Itu. Oh dia. Wasalah satu, dan yang 3 sisanya khusus untuk wanita saja, yang 3 terakhir yaitu haid, nifas dan wilada. Wilada itu karena melahirkan. Sekarang kita bicara fardunya mandi. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menjelaskan wa faraidul ghusli, dan adapun yang wajib untuk dikerjakan pada saat mandi itu ada salah satu asya'a, ada 3 macam. Ini yang wajib ya, ini yang wajib. Berarti selain 3 ini enggak wajib gitu ya. Berarti sunnah saja. Yang pertama an-niyatu, harus niat yang pertama. Karena innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu dengan niat. Yang membedakan antara mandi biasa, mandi sunnah dan mandi wajib itu niat yang membedakan. Makanya wajib niat. Niatnya apa? Niat menghilangkan hadas besar. Niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Disebut hadasnya boleh junub misalnya, atau haid misalnya kalau perempuan, nifas misalnya. Enggak disebut juga enggak apa-apa. Yang penting kita mandi dalam hati, niat untuk menghilangkan hadas besar. Itu yang penting, kita niat dalam hati. Itu pertama niat. Kalau enggak niat ya berarti enggak sah. Karena nggak ada bedanya antara mandi biasa dengan mandi besar nanti. Jadi yang membedakan itu di niat itu. Cuci muka sama wudhu itu yang membedakan ya niatnya itu. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi. Yang kedua adalah menghilangkan najis jika ada apa najis itu fi badanihi, di badannya. Jadi kalau ada najis menempel pada anggota badan, maka najisnya harus dihilangkan. Karenanya
tidak bisa menyucikan secara sekaligus najis dan hadas. Jadi kalau misalnya di area sini ada najis, disucikan dulu baru nanti mandi. Biasanya najis nggak sih di kemaluan, biasanya di area kemaluan. Di area kemaluan, makanya nanti kita akan tahu ya, Nabi itu sebelum sebelum mandi besar, beliau membersihkan area kemaluannya. Ya, karena di situ biasanya najisnya biasanya. Nah, karena dalam fikih madzhab Syafi'i, termasuk pendapat Imam Nawawi yang saya ketahui, yang pernah saya pelajari itu tidak bisa sekaligus najis dan hadas sekaligus, tidak bisa. Jadi harus hilangkan dulu najisnya, baru kemudian ditimpa dengan air untuk mensucikan hadasnya. Tapi secara umum, kalau memang siraman yang pertama masih ada najis, mungkin kita nggak kena di siraman pertama untuk mensucikannya, tapi kena di siraman yang kedua misalnya. Karena biasanya kalau mandi kan nggak cukup sekali biasanya, mesti di sabunan di situ macam-macam. Ya, itu. Terus ini 5 rawahu al-Bukhari. Kenapa kok wajib membersihkan najis di badan terlebih dahulu? Ini dikarenakan ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 247 an Maimunata, dari Siti Maimunah radhiyallahu anha, ini istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin radhiyallahu anha, fi ghuslihi, di dalam mandinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menceritakan sifat mandinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wa ghassala farjahu, dan beliau membersihkan area kemaluan beliau, membersihkan kemaluan beliau, wa ma asabahu min ada, termasuk membersihkan apa-apa yang mengenai beliau dalam bentuk kotoran. Jadi tidak hanya area kemaluan, tapi area manapun yang kena najis itu beliau bersihkan semuanya. Terus kemudian ai najasatin wa qadarin, maksudnya Nabi membersihkan area yang ada di tubuh beliau yang terkena najis dan kotoran. Qadar itu kotoran. Wasohaha An-Nawawi, dan telah menyesuaikan siapa Imam An-Nawawi dalam fi kutubi, dalam kitab-kitab beliau, annahu, sesungguhnya, yakfi fi izalatiha ghuslatun, cukup di dalam menghilangkan najis itu satu basuhan. Apa ghuslatu rafil hadasi, cukup satu basuhan menghilangkan hadas. Wa huwa al-mu'tamad, ini pendapat yang mu'tamad. Yakfi fi izalatiha ghuslatu rafil hadas. Maaf, saya salah. Jadi yang tepat ini terjemahannya. Kalau ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang disampaikan oleh Imam Nawawi, saya tadi mohon maaf saya ralat ya, saya salah. Ini yang betul. Cukup, kata beliau, di dalam menghilangkan najis itu sekaligus menghilangkan hadas. Jadi menyiram menghilangkan najis sekaligus itu membersihkan hadas. Membersihkan najis dan menghilangkan hadas. Hadas besar maksudnya ya. Itu cukup. Saya tadi salah, mohon maaf. Wa huwa al-mu'tamad, ini pendapat yang mu'tamad. Tapi qaul yang saya sebutkan tadi itu ada. Cuman qaul yang mu'tamad ini yang pendapat yang paling kuat lah kalau bahasa kita, itu cukup, tidak ada masalah. Fatakuna izalatul qadari qabla ifadatil ma'i sunnatun. Jadi yang sahih itu justru adalah menghilangkan kotoran sebelum menuangkan air ke sekujur tubuh, itu lebih tepatnya sunnah. Jadi bukan wajib. Tapi di sini disebut wajib. Ya ini saya bilang tadi, ada pendapat yang saya katakan tadi di awal itu. Jadi tidak bisa sekaligus najis dan hadas. Itu pendapat yang pernah saya baca begitu. Tapi ternyata yang saya rasain ya, yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i versi Imam Nawawi adalah boleh, cukup. Jadi satu basuhan itu untuk menghilangkan najis dan hadas sekaligus cukup, tidak ada masalah. Kalau versi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat. Al-Iqna, ada dalam kitab Al-Iqna ini disebutkan. Berikutnya yang wajib dalam mandi adalah wa isalul ma'i ila jami'i sya'ari wal basyarati, meratakan air ke sekujur rambut dan kulit. Jadi ke sekujur rambut dan kulit. Li hadisin, karena ada satu hadis. Hadisnya ada dalam kitab Kashful Khafa. Dikatakan dalam hadis itu kullu amrin bukan. Ini
Yang kedua salah mohon maaf. Rawa al-Bukhari telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam hadis nomor 245 atau Sahih Bukhari. Kalau Muslim hadis 316. An Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau idza ightasala apabila mandi minal janabati dari janabat, bada'a beliau memulai faghsala maka beliau membasuh yadai kedua tangannya. Beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya kalau mau mandi itu. Sumaya tawaddu kemudian beliau berwudu. Kemudian beliau berwudu kama yatawaddau li shalah sebagaimana beliau berwudu untuk salat. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i kemudian beliau memasukkan jari-jari beliau ke dalam air. Fayukhallila biha usula sya'rihi dan beliau menyela-nyela dasar rambut beliau di sela-sela gini, gitu. Terus summa yasubbu ala rasi salasa ghurafin biyadi. Dan beliau menyiram kepala beliau 3 kali siraman, 3 kali gayungan, 3 kali siraman gayung. Summa yufidu kemudian beliau meratakan al-ma'a air ala jildihi atas kulit beliau kullihi seluruhnya. Terus ada juga hadis riwayat Abi Dawud, warawa Abu Dawud dan telah meriwayatkan hadis siapa Imam Abu Dawud, wa ghairuhu dan yang lainnya an Ali dari Ali radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda, man taraka maudhi'a sya'ratin min janabatin lam yusibha al-ma'u. Barang siapa yang meninggalkan tempat tumbuhnya rambut dari janabat, maksudnya pas janabat kok ada bagian dasar rambut yang tidak tersiram, lam yusibha al-ma'u yang mana tidak terkena air pada rambut yang pada pangkal rambut tadi itu, fa'alallahu bihi kada wa kada minan nar. Maka Allah akan mengambil tindakan dikarenakan semua itu demikian dalam bentuk disiksa dengan terbakar dengan api neraka. Qala Ali berkata siapa Ali, faman sama adaitu sya'ri wa kana yajuzu sya'rahu radhiyallahu anhu ay yakhliquhu. Famin sama maka karena itu ada itu sya'ri aku diriwe itu enggak diikat rambutnya, jadi lepas rambutnya, dibiarkan rambutnya, terus kemudian wakana yajuzu sya'rahu radhiyallahu anhu, dan bahkan beliau akhirnya menyukur gundul rambut beliau radhiyallahu anhu ay yakhliquhu, karena beliau takut masuk neraka itu gara-gara rambutnya enggak tersentuh oleh air saat mandi besar. Beliau enggak mau ngambil risiko itu, akhirnya beliau cukur gundul rambutnya beliau itu. Jadi beliau lepas rambutnya tidak diikat, atau beliau beliau cukur gundul rambutnya karena khawatir tidak sampai ke dasar rambut. Karena orang Arab itu rambutnya lebat. Orang Arab itu lebat, sebagaimana jenggotnya juga lebat. Ukuran lebat itu dasar kulitnya enggak terlihat. Kalau kita kan ya masih, kayak saya kan masih kelihatan. Jadi bahkan sebagian kan rambutnya jarang-jarang nggih. Sampai sini saya mau terangkan dulu. Berarti pakai sampo, pakai sabun wajib apa tidak? Tidak. Jadi orang mandi besar itu enggak harus pakai sampo, enggak harus pakai sabun. Pertanyaannya, boleh enggak Ustadz kita guyuran yang pertama itu sampo, sabun, baru terakhir kita bilas? Karena mungkin jenengan pernah dengar di medsos, mungkin ada sebagian kiai itu yang dawuh kalau bisa mandi besar itu yang pertama itu enggak usah pakai sabun, diratakan sekujur tubuh, baru terakhir pakai sabun kata beliau, sama sampo, supaya tidak
bercampur antara sabun dengan air. Itu kata beliau. Pendapat beliau ini lebih kepada berhati-hati sebenarnya, supaya kita tidak syak bahwa memang betul-betul yang sampai kepada kita itu air tanpa ikhtilat, tanpa bercampur dengan sabun. Namun setelah itu disusul ada seorang ibu nyai yang menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang sama, yang beliau membolehkan, tidak ada masalah. Nah, sependek yang saya ngaji dulu, percampuran antara air dengan benda lain itu secara umum dibagi dua. Dan ini udah kita bahas dulu ya. Pertama ada namanya ikhtilat, percampuran yang menjadikan air itu berubah namanya. Contoh teh. Orang nggak lagi nyebut air mutlak, tapi kita nyebutnya teh, susu, campur pakai susu misalnya. Orang nyebutnya bukan lagi air, tapi susu. Terus kopi. Nah, ciri khasnya ikhtilat itu apa? Pertama tadi penamaannya sudah berubah. Oh, ini kopi, ini teh, ini susu. Sudah berubah namanya. Itu namanya ikhtilat. Yang kedua, kalau didiamkan, nggak ngenep, tetap kopi itu walaupun mengendap ampasnya, tapi warnanya tetap hitam. Sama dengan apa tadi teh. Teh itu mungkin mengendap, tapi tetap warnanya tidak berubah. Nah, itu namanya ikhtilat namanya. Beda dengan mujawir. Yang kedua ada bercampur tapi mujawir. Mujawir itu kalau didiamkan dia mengendap dan bening kemudian. Nah, sabun itu yang saya tahu, air campur dengan sabun kalau didiamkan mengendap dan bening itu. Itu namanya mujawir. Sama dengan yang bercampur lumpur itu. Itu juga mujawir. Lumpur itu kan enggak berubah dia. Tapi kalau teh tadi berubah sudah. Makanya karena mujawir maka tetap sah. Sehingga misalnya jenengan siraman yang pertama Pak langsung pakai sampo, langsung pakai sabun, terus kemudian nanti dibilas terus diratakan sekujur tubuh, bercampur dengan sabun tadi itu sah, tidak ada masalah. Karena statusnya bukan ikhtilat tapi mujawir namanya. Kalau di fikih namanya mujawir. Nah, saya berpegang pendapat yang boleh. Memang kalau mau lebih berhati-hati, ratakan dulu air sekujur tubuh tanpa sabun, baru nanti terakhir pakai sabun. Silahkan saja kalau mau pakai pendapat itu. Monggo. Kalau kadang nggak nyoba air dulu pernah. Yang sering sih sabunan dulu. Terakhir baru bilas itu. Ya begitulah, semacam-macam monggo terserah. Ngoten nggih. Nah, berarti saya ulang, mandi besar enggak wajib pakai sampo, enggak wajib pakai sabun. Yang penting meratakan air sekujur tubuh dan jangan lupa apa tadi? Niat. Dan menghilangkan najis dulu nggih, nun sewu, cebok dulu lah itu. Cebok dulu baru kemudian meratakan air sekujur tubuh dengan diniati untuk menghilangkan hadas besar dalam hati. Pun ini yang pertama. Kemudian berikutnya wa sunanuhu, dan sunnahnya mandi itu ada khamsatu asya'a. Ada 5 macam. Ada 5 macam. Yang pertama at-tasmiyatu, baca bismillah. Jadi, Ustadz, kalau di kamar mandi tergantung kamar mandinya. Kalau kamar mandinya ada WC-nya, jangan dilafadzkan bismillahnya, dalam hati saja. Kalau ada WC-nya. Tapi kalau kamar mandinya nggak ada WC-nya, boleh dilafadzkan asal kita tidak telanjang bulat. Kalau kita telanjang bulat, jangan dilafadzkan juga dalam hati saja. Ngerti nggih? Itu ukurannya itu. Kalau kita baca bismillahnya sebelum masuk kamar mandi, boleh tidak apa-apa. Kan misalnya karena ada WC-nya, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidak apa-apa, silakan aja. Kan kalau nggak sempat kalau nggak bisa dilisankan di hati paling enggak. Wal wudhu'u qablahu, dan wudhu sebelum mandi itu juga sunnah. Wudhu sebagaimana wudhu dalam sholat. Kemudian wa imrarul yadi 'alal jasadi, menjalankan tangan ke sekujur tubuh. Jadi kalau bisa mandi itu ya ke gini terus diratakan. Kalau bisa
kaki-kaki, wes. Nah, itu sunnah itu. Jadi menjalankan tangan ke sekujur tubuh. Kalau bisa, tidak wajib sini sunnah. Berikutnya wal muwalatu. Wal muwalatu itu maksudnya beruntun, tidak dijeda. Karena tinggal di rumah mertua, malu kalau kelihatan besok pagi mandi keramas misalnya. Terus malamnya dia basahi rambutnya. Terus besok pagi tinggal mandi bawahnya. Misalnya. Boleh enggak? Boleh, karena itu sunnah saja beruntun. Tapi kalau bisa sih beruntun. Jadi jangan dipisah kayak gitu. Yang betul yang mandi beruntun sampai selesai. Tapi boleh itu, enggak apa-apa. Karena ini masuk dalam kategori sunnah, berarti enggak wajib. Berarti andaikan mandi enggak baca bismillah, sah. Andaikan mandi enggak wudu dulu, sah. Ini sunnah saja. Maaf ya, mungkin ada di antara kita yang mandi enggak pakai wudu dulu. Boleh, enggak apa-apa. Sah. Cuman tidak dapat pahala kesunahan. Kalau mau dapat pahala kesunahan, wudu. Tadi boleh enggak mandi dijeda kepala doang, besok badannya biar enggak ketara sama mertua? Boleh, enggak apa-apa. Silahkan. Namun kalau mau sunnahnya beruntun sampai selesai. Ngaten nggih? Terus kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Sifat mandinya Nabi yang pernah saya baca itu ada 2 macam ya, ada 3 macam bahkan, mohon maaf. Yang pertama, sifat mandi beliau itu yang pertama tertib. Tertib itu maksudnya badan dibelah 2. Jadi mandi pertama badan sebelah kanan. Mandi kedua badan sebelah kiri. Pernah begitu beliau itu. Biasanya karena air sedikit. 1. Yang kedua, jadi pernah beliau mandinya begitu. Kemudian yang kedua, pernah juga beliau mandi itu di bathtub, nyemplung. Nah, jadi pernah juga Nabi mandinya apa? Nyemplung juga pernah. Cuman pastikan kalau nyemplung itu airnya 2 kula kalau dalam mazhab Syafi'i. 2 kula itu kira-kira 200 liter lah. Nah, itu boleh. Kalau bathtubnya kecil jangan, harus yang sekiranya 200 liter itu baru boleh nyemplung gitu. Apalagi punya kolam renang boleh langsung nyemplung, bluk, niat mandi besar sudah selesai itu. Boleh, tidak apa-apa, silakan. Nabi pernah begitu di bathtub au kama qala. Yang ketiga, Nabi mandi biasa, guyuran biasa. Jadi ya guyuran diratakan ke seluruh tubuh. Jadi diguyur kepala 3 kali pertama, sisanya beliau ratakan ke seluruh tubuh. Jadi enggak pakai belahan kanan, belahan kiri. Nah, tadi istilah belahan kanan belahan kiri berarti yang tipe yang disiplin tadi itu, yang tertib tadi itu. Nah, jadi dibelah 2, kanan dulu terus sebelah kiri itu. Monggo lah kalau jenengan pilih mawon nggih. Nah, jadi yang mau tertib kanan kiri nggih monggo. Mau nyemplung juga boleh. Yang penting airnya 2 kula atau lebih, atau mandi langsung kepala 3 kali, sisanya sekujur tubuh wis diratakan sekujur tubuh. Monggo silakan. Itu sunnah-sunnahnya mandi. Pertanyaan berikutnya, apakah seusai mandi kita wajib wudu lagi kalau mau sholat? Kalau sampai finishingnya tidak ada batal wudu, maka tidak harus wudu lagi. Cukup mandi besar itu sebagai mengakomodir wudu di dalamnya. Tapi kalau nun sewu nggih, di finishingnya itu batal wudu, nun sewu seperti kentut atau kencing. Kadang ada itu finishingnya kencing itu ada. Nun sewu lagi ada yang finishingnya nun sewu ucel-ucel manuk misalnya. Misalkan kan orang beda-beda ya, orang beda-beda. Ya pokoknya kalau finishingnya batal wudu ngoten nggih, yes itu berarti nun sewu batal. Kalau batal harus wudu lagi, ngoten nggih. Tapi kalau sampai finishingnya itu tidak batal wudu, jadi buat tertib sampai akhirnya. Jadi menurut saya ucel-ucel burung tadi di awal semua itu. Nah, terus kemudian belakang itu sudah tinggal ngeratain air saja. Ya sudah, itu tidak harus wudu lagi. Tapi saya ulang nun sewu, kalau di finishingnya itu ada kencing, atau kentut, nah, atau nun sewu ini ngucek-ngucek kemaluan atau nun sewu dubur dengan telapak ini, maka itu batal. Wallahu alam bisawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan. Nggih, monggo silakan.
Apa? Boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Ya, kan tadi bilang kalau dulu yang Nabi contohkan, mungkin dulu karena nggak ada shower ya. Maka Nabi tidak mencontohkan dengan shower. Dan Nabi itu, Masya Allah, Alhamdulillah, ada contoh dari Nabi itu, guyuran 3 kali, terus sisanya badan diratakan di badan. Pernah dibelah jadi 2 badan beliau, terus tadi belahan kanan dan kiri, terus terakhir yang saya tahu juga pakai betap, pernah ada contoh semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk shower mungkin karena zaman itu belum ada shower, mungkin dikiaskan dengan yang guyuran tadi itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang lain. Nggih, monggo Pak. Masalah atau masalah yang lain boleh. Nggih, monggo Pak, monggo Pak. Kalau kita mau baca Quran, Nggih. wajib wudu dulu? Bagus. Karena begini masalahnya, kalau biasanya kalau saya melakukan itu kalau di sholat kemudian dilanjutkan dengan baca Quran gitu. Nggih. Nah, kadang-kadang habis sholat itu terus batal gitu. Nggih. Nah, masalahnya apakah harus wudu lagi kalau kita mau baca Quran itu? Sebentar, Bapak baca Al-Quran biasanya sebelum baca wudhu dulu. Bukan, setelah sholat. Oh, setelah sholat. Ya, kita masih jam wudu kan. Oh iya, terus? Terus? Tapi kadang-kadang kita habis sholat tuh batal gitu loh. Oh, Apa terus? harus wudu lagi? Untuk baca Al-Quran, bagus. Kalau Al-Quran yang Bapak pegang ada terjemahannya, tidak harus. Saya ulang, kalau Al-Quran ada terjemahannya, tidak harus. Kalau Ada terjemahannya, karena statusnya sama dengan buku tafsir. Tapi kalau ini maksudnya kalau Bapak pegang mushaf ya, kalau Bapak nggak pegang mushaf, membaca Quran hafalannya itu juga tidak wajib. Jadi membaca Al-Quran itu tidak wajib punya wudhu, tapi lebih baik punya wudhu. Kalau pegang Al-Qurannya, kalau Al-Quran ada terjemahannya, maka tidak wajib punya wudhu. Kalau nggak ada terjemahannya, berarti mushaf namanya ya. Kalau nggak ada terjemahannya namanya mushaf. Nah ini ulama beda pendapat. Kalau Bapak misalnya nun sewu Qurannya yang Quran Arabnya tok, iya itu namanya mushaf. Itu ulama beda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan harus berwudu karena ada ayat yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan, orang-orang yang suci punya wudu maksudnya. Tapi ada juga yang berpendapat tidak harus, karena maksud ayat itu adalah Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Dan itu tidak ada yang bisa menyentuh kecuali Al-Mutahharun, hamba-hamba Allah yang disucikan, yaitu para malaikat maksudnya. Ini pendapat yang kedua. Kalau mau berhati-hati, kalau bisa baca Al-Quran yang kita punya yang ada terjemahannya. Kalau bisa, itu aman sudah. Tapi atau yang kedua, kalau mau aman, wudhu terlebih dahulu. Nah, itu lebih aman. Tapi saya ulang, ini ulama beda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Ngerti nggih? Tapi jangan sampai kemudian gara-gara nggak wudhu tuh nggak baca Quran. Kalau bisa tetap baca, kalau memang terpaksa ya tidak apa-apa. Kadang-kadang habis sholat terus batal wudu lagi gitu. Nggih. Ya, mboten tidak harus insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Ko Awi. Kalau kita mandi dulu, berarti kita nggak usah berwudu lagi ketika mau melakukan sholat. Betul. Langsung aja boleh sah saja. Ya, bagus. Saya ulang tadi bahwa membersihkan hadas besar, mandi dengan niat menghilangkan hadas besar itu sudah terakomodir di dalamnya wudu yang notabene menghilangkan hadas kecil. Sehingga kalau di finishing mandinya itu tidak ada aktivitas yang membatalkan wudu, maka itu cukup. Saya ulang tadi, maaf ya, kayak ucel-ucel kemaluan itu kan di awal. Nah, nanti diratakan sekujur tubuh. Ketika kita meratakan sekujur tubuh itu dan sampai akhir mandi tidak ada pembatal wudu seperti kencing, kentut atau pegang kemaluan dengan sengaja pakai telapak tangan ini atau tubuh dengan sengaja pakai telapak tangan ini, selama tidak ada itu maka mandi itu sudah cukup dan tidak harus wudu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya ulang ya, kecuali ada sebab batalnya wudu tadi. Oke, monggo Pak Jumar. Kalau enggak ada hal yang membatalkan itu haruskan
mau mandinya niatnya mandi wajib. Boleh nggak gitu? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Contoh gini misalnya, contoh gini. Ada orang mimpi. Mimpinya itu maaf senggama. Begitu bangun, kok nggak keluar air, nggak ada air, nggak basah. Kan aslinya nggak wajib mandi itu. Nggak wajib mandi itu. Nggak ada. Kata Nabi ada dalam kitab Jawahirul Bukhari itu baru wajib mandi kalau melihat air. Kalau nggak ada air nggak wajib mandi. Lah terus karena bapak misalnya kok khawatir mandi aja lah dengan niat wajib mandi besar, boleh tidak apa-apa, walaupun tidak wajib. Nah itu sama dengan gini, aku tak sodakoh, saya niati zakat, boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Jatuhnya nanti sodakoh nilainya, walaupun diniati zakat, tidak ada masalah. Nah, jadi itu menggunakan hukum wajib, walaupun jatuhnya nanti hukumnya adalah sunnah. Ngoten nggih? Wallahu alam bisawab. Atau maaf, syahwat misalnya. Nun sewu mau ada hubungan dengan istri, di tengah-tengah berhubungan tahu-tahu ada tamu, padahal belum terjadi penetrasi. Ada tamu, aduh ragu ini tadi keluar apa enggak ya, keluar ragu ya, mandi aja enggak apa-apa. Walaupun enggak wajib sebenarnya, belum ada aktivitas yang orgasme maupun non sewu penetrasi. Ya wis enggak harus mandi. Cuman kalau mau mandi untuk menutup syak keraguan nggih monggo, enggak ada masalah. Boleh Pak Jumar. Wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo. Sedekah kenapa? Kadang-kadang lupa berniat apa boleh. Bagus. Sedekah ya. Iya. Sedekah baik. Masih orang juga dikasih aja gitu. Yes. Saya nanya lu nggak niat tuh? Allah juga tahu. Iya. Baik. Di dalam kalau zakat wajib niat kalau zakat. Saya ulang, kalau zakat wajib niat kalau zakat. Karena itu hukumnya wajib. Untuk membedakan sedekah yang sunnah dan wajib, niat itu. Saya ulang, kalau zakat wajib niat kalau zakat. Ini zakat mal saya. Jangan sampai kita nggak niat zakat. Nanti zakat fitrah maupun zakat mal harus niat. Saya cerita dulu ya. Nanti masuk ke sedekah. Saya itu pernah ngisi kajian tentang fikih zakat. Isi kajian tentang fikih zakat di di Subulus Salam Bintara sama di Al Ihsan Jakapermai saat itu. Monggo Pak Ali. Itu begitu saya selesai ngisi kajian, ada dua orang di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda. Itu menemui saya. Dia bilang, berarti selama ini saya nggak pernah zakat Ustadz. Dia bilang gitu. Dia merasa berarti selama ini saya nggak pernah zakat. Dia bilang gitu. Loh, ya karena kata dia selama ini saya nggak pernah niat zakat, saya ngasih aja, ada sodako aja, gitu. Saya bilang ya udah Pak, ditobati, sekarang Bapak zakat, saya bilang gitu. Apa jawaban beliau? Saya sudah bangkrut Ustaz. Rajin sodakoh bangkrut. Padahal kalau menurut hadisnya kan mana qasat malun min sadaqatin. Harta itu tidak akan berkurang karena sodakoh. Ini rajin sodakoh bangkrut. Rupanya dia selama ini hanya sodakoh tapi tidak pernah zakat. Itu seperti halnya orang sholat qobliyah subuh tapi gak sholat subuh Pak. Qobliyah subuh tapi gak sholat subuh. Akhirnya apa? Ya sibuk dengan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Nah yang wajib itu untuk membedakannya adalah niat. Kalau zakat ya, zakat. Makanya zakat harus niat. Yang kedua, kalau sodakoh tidak harus niat. Cuman kalau niat nilainya sempurna. Nah begini, Ibnu Daqiqil Aid ketika rahimahullah ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa amal itu dengan niat. Kata beliau, amal dengan niat itu dibagi dua. Ada kalanya niat itu sebagai syarat sah, ada kalanya niat itu sebagai syarat sempurna. Nah, di dalam amalan sedekah yang hukumnya sunnah itu, posisi niat adalah syarat sempurna, bukan syarat sah. Jadi kalau jenengan asal ngasih aja udah, merem ngasih aja udah.
itu ada nilai sodakohnya. Cuman akan sempurna nilainya kalau diniati. Niat sodakoh karena Allah. Kalau diniati nilainya sempurna. Kalau nggak niat dapat pahala tetap. Ya 70 lah. Kalau niat 100 insya Allah. Nah, jadi tetap dihitung dari manapun niat itu lebih baik. Tapi kalau nggak niat tidak apa-apa. Tetap ada pahalanya. Karena dalam Islam ada rumus kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu pada dasarnya dia punya nilai sedekah. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Dan khawatir tetap berpahala insyaallah. Kalau zakat tapi lupa. Sebentar tapi kalau zakat tapi apa? Lupa. Lupanya apa Pak Haji? Oh iya, gue lupa niat. Ini. Kalau lupa ya ditobati, sedekah keluarin lagi. Yang lalu biar berlalu. Nggih monggo. Nggih. Bagus. Ini Bapak apa dulu ini? Bapak apa dulu? Zakat. Oke. Saya mau terang. Oke. Ya, oke. Sampun? Saya terang betul, tidak salah. Mahalun niyah al-qalb. Tempatnya niat itu di hati, betul, tidak salah. Betul, tidak salah. Dan ketika kita sudah niat dalam hati itu sudah cukup. Ketika kita mau menyerahkan zakat kepada mustahik, kita nggak harus ngomong, ini zakat saya, nggak harus. Tapi kalau melalui amil harus ngomong. Itu bukan niat, ikrar namanya. Kenapa kok harus ngomong ke amil? Supaya amil tahu, oh ini harta zakat, mustahiknya tertentu. Oh ini sedekah santunan anak yatim, oh ini mustahiknya tertentu. Jadi kalau misalnya Nun Sewu Masjid As-Sujad ngasih informasi akan mengadukan santunan anak yatim dan jenengan mau mengeluarkan itu dari bagian zakat, tidak apa-apa, tapi ngomong ke sama Pak, ini zakat mal saya, sehingga dipastikan anak yatimnya adalah anak yatim yang miskin. Karena kalau anak itu yatim, dia tidak berhak menerima zakat karena yatimnya, tapi dia berhak menerima zakat karena miskinnya. Nah kalau anak yatim itu punya ibu, kan biasanya meninggal kan bapaknya nggak? Kalau yatim itu, kalau piatu kan ibunya. Kalau dia yatim tanya, ini yatim yang kategorinya yatim yang miskin atau tidak miskin? Karena kan ada yang yatim itu tapi kaya. Kalau beasiswa sekolah anak yatim bisa. Tidak ada masalah. Iya. Selama mereka miskin ya, untuk dari dana zakat. Karena ya Haji Masa itu anaknya juga yatim dulu saat itu, tapi kan kaya. Terus siapa lagi itu? Anaknya Michael Jackson ya yatim tapi ya kaya tapi kan. Jelas ditanya, ibumu masih muda atau udah tua? Tanya itu. Maksudnya kalau sudah tua disantuni, kalau masih muda dikasih modal. Itu ya, ngoten nggih, wallahu alam. Bisa nggih monggo Pak Benang, Haji Benang. Yang pertama meluruskan pertanyaan Pak Sumi tadi, Pak, kalau kita baca Quran, di Qurannya nggak ada terjemahan. Nggih. Tapi di halaman berikutnya kan ada kata bahasa Indonesia ya. Nggih. Termasuk uretan tertentu tadi atau tidak. Nggih. Yang kedua, Ustaz, Nggih. ketika bicara niat kaitannya dengan zakat mal dan sedekah ya. Ketika kita membantu saudara, insya Allah kan melebihi dari zakat mal itu kita keluarkan menjadi 2,5%. Nggih. Sehingga dalam hati ditanamkan bahwa niat saya adalah untuk zakat mal, sisanya untuk sedekah pun dalam hati. Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sambutan dari Departemen Agama atau penerjemah dan macam-macam di mushaf itu tidak merubah statusnya sebagai mushaf. Karena komposisi Qur'annya lebih banyak daripada sambutannya. Berbeda dengan terjemah. Kalau terjemah itu terjemahnya lebih banyak daripada, sehingga disebut dia sebagai tafsir. Ya, makanya kalau terjemah boleh. Kalau yang itu tetap namanya mushaf. Nah, kalau mushaf beda pendapat. Ada yang mewajibkan untuk wudu, ada yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Haji Wenang misalnya mengeluarkan zakat, gini ini rumus ya. Zakat itu pasnya wajib, lebihnya itu bagus, tidak ada masalah. Dilebihkan sunnah, bagus, malah bagus itu. Kalau kurang nggak boleh, nggak sah malahan. Makanya gini,
kalau Pak Haji Unang misalnya 2,5%-nya itu ketemunya misalnya 1 miliar, misalnya gitu. Contoh kan yang gede sekarang Pak. Misalnya kita amin insyaallah. Pak Haji Unang ngeluarinnya wis pokoknya tahun ini zakatku sak miliar setengah. Udah niatin zakat semua aja tidak apa-apa. Toh yang lebih nanti dinilai sebagai sedekah. Sudah diotomatiskan. Jadi melebihkan. Kayak zakatul fitri. Ya, saya sering kalau saya pribadi ya zakatul fitri itu saya bulatkan. Jadi misalnya 3,5 liter saya 4 liter. Nah, kalau 2,5 kilo saya 3 kilo. Wah, saya bulatkan aja. Jadi saya lebihkan gitu. Nah, termasuk zakat mal juga sama. Misalnya tadi 1 miliar, 1,5 miliar lah. Nah, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Dilebihkan aja sekalian. Dan tidak usah dibagi sebagian sedekah buat terus iki zakatku kabeh. Itu lebihnya namanya otomatis namanya sedekah. Tapi kalau mau dirinci nggih monggo mboten napa. Ya Allah niki pasnya zakat kula, lebihnya sedekah kula. Monggo mboten napa-napa. Dirinci tidak apa-apa. Tapi andaikan diniatkan sebagai zakat semua juga enggak ada masalah. Toh sudah diotomatiskan lebihnya itu namanya sedekah. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo, nggih. Nggih. Lebih sepuh siapa? Pak Supri sama Pak Farul? Pak Rozi. Monggo, duluan. Lebih sepuh Pak Supri. Nggih, monggo lebih sepuh Pak Supri katanya. Nggih, monggo. Monggo. Kalau sebelum mandi ini. Ini ngomongin junub ini. Ini tadi zakat sekarang junub ini. Iya. Ya terus. Dalam pada sebelum mandi ini maksud saya, kita ngopi dulu gimana ya? Atau kita makan dulu gitu. Apakah itu dibolehkan? Baik. Atau misalnya diwaktukan atau sebaiknya Monggo. Nggih. Monggo ini Termasuk menikmati hidangan dulu. termasuk yang disunahkan untuk disegerakan itu mandi besar. Tapi enggak wajib. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau tidak berkenan mensegerakan mandi, Nabi berwudu baru boleh beraktivitas seperti nunsewu tidur, makan, minum atau apapun. Jadi orang misalnya nggak langsung mandi nggak apa-apa. Kalau Nabi wudu dulu, walaupun wudu nggak wajib, namun Nabi biasanya wudu dulu untuk beraktivitas sebelum mandi. Apa itu makan, apa itu minum, apa itu tidur, wudu dulu. Ustaz lagi malas wudu, Ustaz dingin-dingin. Enggak usah wudu, langsung tidur boleh. Enggak wudu langsung makan boleh. Ada yang mengatakan makruh, cuman pendapat yang paling kuat yang saya pilih itu enggak makruh. Ada yang mengatakan makruh memang, tapi pendapat yang paling kuat sependek yang saya pilih ya. Yang saya pilih itu enggak makruh. Cuman andaikan pun misalnya itu dilakukan tidak haram lah intinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo Pak Fathur Razi. Beliau Pak Fathur Razi Pak Fathur Razi. Fathur Razi nggih. Fathur Razi nggih. Nggih monggo. Nggih. Menanyakan masalah sholat qadha. Salat qadha nggih. Ini yang saya kemarin menurut saya banyak bagaimana Ustaz? Bagus. Yang kedua mengenai puasa sunnah. Nggih. Puasa sunnah terus kita niatin buat anak kita yang mau yang kita niatin lah. Anak kita yang buat seperti kerja atau segala macam itu boleh nggak? Sedangkan puasa itu kan kita dari kita yang mau. Bagus. Itu aja dulu. Bagus. Yang pertama berkenaan dengan qadha. Mengenai sholat kita di masa lalu yang mungkin namanya kita masa lalu lah dengan warna-warni kehidupan kita, pernah dengan sengaja meninggalkan sholat, maka pertama wajib tobat terlebih dahulu. Wajib tobat. Kemudian yang kedua, pendapat jumhur, mayoritas ulama, dan ini pendapat yang paling kuat, wajib qadha. Walaupun ada yang mengatakan tidak wajib qadha. Kalau yang mengatakan tidak wajib qadha, itu biasanya disarankan kita memperbanyak sholat sunnah. Tapi sholat sunnah itu 70 rakaat baru menyamai 1 rakaat sholat fardu. Malah capek, mending qadha. Kalau qadha rakaatnya sesuai. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengqadhanya kan begitu. Nun sewu nggih, misalnya jenengan merenung tadi kan
Kayaknya saya dulu itu pernah tidak sholat itu dari setahun, 2 tahun atau berapa tahun lah. Misalnya ngeteng ya. Maka silakan dikodok selama 3 tahun itu. Caranya bagaimana? 3 tahun ke depan, setiap kali zuhur 2 kali. Asar 2 kali. Yang kedua niat kodok. Atau yang pertama niat kodok. Maksudnya pertama gimana? Mengkodok itu tidak harus pada waktunya. Kayak asar, kalau asar itu jenengan ngerjakan setelah sholat asar, sholat lagi, orang pasti melotot. Sholat apa? Orang pasti melotot itu. Tapi kalau kita kerjakan sebelum sholat asar, kita kodok dulu, nanti asar, ya orang anggap itu sholat sunnah gitu. Karena pernah ada jamaah saya itu mengkodok, habis sholat asar, sholat lagi, dipelototin sama jamaah lain. Kamu sholat apa? Jadi ketahuan akhirnya, kodok. Jadi ketahuan. Ya, jadi boleh dikerjakan sebelum waktunya bahkan, misalnya. Ini sambil nunggu waktu asar, Bapak kodok asar. Itu kalau nyicilnya satu-satu 3 tahun ke depan berarti. Kalau misalnya nyicilnya langsung 3, berarti kan cukup setahun selesai. Taruhlah misalnya, maaf, belum lunas waktu kodok pembayaran hutang sholat itu, menurut saya kok sudah meninggal. Insya Allah hutangnya dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Karena ada hadis Sahih Bukhari yang menyebutkan okamakal, barang siapa yang berhutang dan dia berniat membayar hutang, maka Allah akan bantu dia untuk membayar hutang itu kalau sampai meninggalnya tidak lunas dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap yang pertama tobat nggih, Pak nggih. Niku yang pertama tobat. Yang kedua, mengenai boleh enggak kita puasa karena berharap kepada Allah semoga anak kerjanya lancar atau dimudahkan cari kerjanya, jodohnya dan macam-macam. Jawabannya boleh. Mana dalilnya Ustaz? Surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang telah beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Di antara tafsir sabar adalah puasa. Jadi boleh kita minta tolong kepada Allah dengan puasa dan dengan salat. Jadi kita puasanya tetap karena Allah. Puasa kita karena Allah. Bahwa di dalam puasa itu kita mengajukan proposal kepada Allah terkait dengan ini itu, monggo silakan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ngaten. Nggih, monggo silakan. Tadi urutannya Pak Dodi dulu deh kayaknya. Bertiga itu. Nggih. Monggo. Zakat mal ya. Amin. Bagus. Kita bisa cicil, misalkan karena untuk kegiatan apa, Bagus. Harus dikeluarkan sekaligus, maksudnya sekaligus, maaf, muncrat. Silakan dinikmati dulu ya. Nggih. Harus dikeluarkan sekaligus dalam pengertian dipisahkan dari pokok uang kita, dari rekening kita. Contoh gini. Pak Wenang bilang, ya Allah, 1 miliar ini adalah zakat mal saya. Bapak ngomong gitu dalam hati ke Allah, ya Allah ini 1 miliar ini zakat mal. Itu langsung Bapak pisahkan dari rekening Bapak kalau bisa. Misalnya Bapak punya rekening sendiri khusus untuk zakat. Misalnya gitu ya. Saya nggak tahu gimana cara memindahkan uang 1 miliar itu. Terutama bagaimana cara memindahkan uang 5 miliar di otak saya ke dunia nyata itu gimana? Saya minta ilmunya Kiai. Itu masalah. Ya, itu masalahnya itu. Jadi ya, saya ulang, jadi harus dikeluarkan dulu. Nah, pendistribusiannya ke mustahik tidak harus seketika. Yang penting dia dipisah dulu dari karena gini, zakat itu kalau nggak dipisah dari uang kita, yang dikhawatirkan dia akan merusak pokok uang ini. Kenapa? Karena ini hak orang lain yang harus dikeluarkan zakat itu. Dipindahkan ke rekening nomor 3 gitu ya. Boleh begitu, atau nomor rekening yang mana lah terserah, atau langsung diamplopi lah terserah itu. Dan saya nggak bisa bayangkan bagaimana amplopnya kalau 1 miliar itu ya. Ya pokoknya ngoten nggih intine. Jadi bisa keluarkan dulu dari pokok uang kita, karena kalau dia masih menempel ini takutnya dia akan merusak keberkahan uang ini. Keluarkan dulu. Pendistribusian kepada mustahik itu boleh dicicil bahkan dalam hitungan tahun. Contoh gini misalnya, sasaran saya ini baru tahun depan dia butuhnya, karena dia mau nguliain anaknya.
Kalau saya keluarin sekarang nggak jadi uang kuliah nanti itu. Nah, karena atasan kita, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah keluar dari kita aja. Yang penting dari keluar. Bahwa nanti kita berikan kepada mustahik nunggu momen yang tepat untuk dia anaknya masuk kuliah. Monggo silahkan, tidak ada masalah. Nah, ngaten nggih. Wallahu alam bisawab. Nggih, monggo sinten? Monggo, Pak. Amin. Amin. Masalah puasanya. Nggih. Monggo, Pak. Puasa waktu remaja kita ya kadang-kadang Ya, gini, gini. tapi nggak pernah terganti sampai sekarang itu diganti tuh gimana? Bagus. Jadi itu Bapak di usia berapa nggak puasa itu? Ya. Misalnya usia berapa? Apa? Puasa Ramadan. Iya, itu di usia berapa? Di atas 21. Oh, berarti udah balik ya? Ya, berarti udah balik ya? Udah balik, baik. Ya. Kenapa saya tanya umur? Takutnya itu di waktu yang masih belum balik. Ya, umur 18 lah. Ya, kalau 18 udah balik. Baik. Bisa dikira-kirakan berapa tahun Bapak dulu misalnya tidak puasa Ramadan? Bisa dikira-kirakan nggak? Oke, berarti bisa ya? Baik. Taruhlah 3 tahun gitu ya. Berarti Bapak punya hutang 90 hari. Apakah wajib qadha? Wajib. Karena untuk puasa dalilnya jelas. Fa'iddatun min ayyamin ukhor, gantinya di hari yang lain. Nah, Bapak wajib mengqadha itu. Berarti 90 hari. Iya, 90 hari. Taruhlah Ramadannya 30 hari semua gitu ya. Daripada kita ragu-ragu. Terus caranya bagaimana? Ya, bagus kalau kita sanggup puasa jelas 90 hari dengan qadha. Kalau nggak sanggup gampang. Setiap Senin Kamis niati qadha aja udah. Senin Kamis, Ayyamul Bid, udah niatin qadha sampai sejumlah 90 hari. Setelah itu selesai sudah. Gitu. Tapi aduh Ustaz, saya baru sadar sekarang setelah tua misalnya. Udah nggak bisa qadha lagi, fidyah. Fidyahnya 1 hari fidyatun ta'am miskin. 1 hari ngasih makan 1 orang miskin. Kalau beras 1 liter berarti 1 mud, berarti 90 liter. 90 liter. Kalau itu 90 hari ya, 90 liter. Dicicil boleh nggak harus seketika? Misalnya harus ada tingkatannya. Artinya apa? Boleh langsung ya harus. Oh, jangan. Kalau Bapak masih mampu untuk puasa, wajib puasa dulu. Karena fidyatun ta'amu miskin itu kalau wa 'alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu, kalau udah nggak mampu puasa baru fidyah. Kalau masih mampu puasa, wajib puasa. Saya kira caranya tadi puasa Senin Kemisnya itu diganti dengan niat qadha gitu aja. Niat qadha. Bisa satu lain. Monggo boleh. Masalah air mazi, Ustaz. Air apa? Kadang-kadang terangsang gitu ya. Iya, madi. Membatalkan wudu. Bagus. Madi itu termasuk yang dapat membatalkan wudu. Dia statusnya sama dengan wadi, sama dengan air kencing. Air kencing, air yang keluar itu. Kalau wadi, sisa kencing namanya wadi. Kalau madi, cairan bening yang keluar karena syahwat tapi dia tidak muncrat. Dan itu najis dan batal wudu. Karena di antara pembatal wudu adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Entah itu gas maupun ain, benda ya. Baik itu benda berupa kotoran maupun kencing dan seterusnya itu. Nah, dalam hal ini termasuk madi. Madi termasuk yang ya, kalau mani ada perbedaan pendapat. Karena mani itu beda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i sebagian kaul mengatakan, sebagian pendapat mengatakan tidak batal wudu untuk mani ya. Nah, tapi wajib mandi besar, kan sama aja, wajib mandi besar. Nah, tapi ada pendapat lain yang mengatakan mani pun juga batal. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i yang masyhur itu tidak batal. Wallahu alam bishawab untuk mandi, tapi wajib mandi sama aja kan. Itu. Wallahu alam bishawab. Nggih, monggo, Pak. Monggo. Saya mau menjelaskan tadi yang masalah qadha. Kan tadi Ustaz bilang saya ada 3 tahun. Nggih. Ada 3 tahun kan? Masa-masa dulu. Nggih misalnya nggih. Puasa ibaratnya sholatnya kita qadha 2 ya. Iya. 2 kali. Iya. Umpamanya kan kita qadha 2 kali. Iya. 2 kali. Tapi sholat taubat dulu. Nah, sholat taubat dulu itu setiap mau qadha atau 1 kali saja, Bro? Bagus. Yang saya maksud tadi taubat, bukan sholat taubat. Sholat taubat itu suplemen tambahan di dalam taubat.
rukunnya tobat, yang pokok dalam tobat itu al-iqla, konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Yang ketiga, al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Kalau ini berkaitan dengan hakullah, itu 3 cukup sudah. Nah, wajib qadha kalau tobatnya nggak harus sholat tobat. Dan tobat itu kalau bisa terus kita tobat. Kita sesali, kita tobati terus. Karena tobat itu jangan berhenti. Nabi yang tidak punya dosa saja tobat terus, apalagi kita. Tapi tidak harus sholat tobat. Sholat tobat itu suplemen tambahan. Nah, jadi tidak harus. Kalau jenengan mau sholat tobat selalu, monggo, tidak ada masalah. Tapi yang harus itu tobatnya, bukan sholat tobatnya. Sholat tobatnya itu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih, sami-sami. Monggo, masih ada yang tanya? Masih ada suplemen? Nggih. Anggoro. Pripun? Waalaikumsalam warahmatullahi Agak keras wabarakatuh. ya, Pak. Ini Pak mengenai kan biasa kita bilang video nih, Nggih. bisa juga kalau video dulu. Nggih. Nggih. Kalau sedang pulang kerja, karena capek, kita lupa sholat isya. Kalau isyanya itu nanti di jam berapa? Yang paling ini. Nggih. Bisa jadi terusan bisa jadi tahajud. Kadang-kadang aku dulu dari sana nanti belakangan kadang-kadang Bagus. udah kelewatan dari jam 2 udah atau bisa masuk sholat isya atau gimana? Bagus. Sependek yang pernah saya baca ya, Nabi itu tidak pernah mengerjakan sholat isya sebelum tidur. Jadi Nabi tidak pernah tidur sebelum sholat isya. Itu satu dulu. Jadi Nabi itu selalu sholat isya dulu baru tidur. Itu sunnahnya dulu ya. Oke lah, namanya kita manusia kan kadang tidur dulu. Pesannya pertama gini, ketika masuk waktu sholat harus punya niat sholat. Wah, itu dulu pesannya gitu, dari fikih itu gitu. Sehingga andaikan maaf naudzubillah ya, belum sholat kok meninggal, itu tidak dihitung sebagai orang yang durhaka karena dia sudah pasang niat untuk sholat. Ya, tadi kan taruhlah capek, tadi kan tidur. Nah, sehingga tapi saya ulang harus punya niat gerak hati mau sholat isya. Dan yang kedua, Nabi itu tidak pernah mengerjakan sholat isya itu lewat tengah malam. Itu yang kedua. Sehingga ada pendapat yang mengatakan waktu sholat isya itu sampai tengah malam. Ini pendapat yang dipegang oleh sebagian para ulama. Karena Nabi tidak pernah mengerjakan sholat isya lewat tengah malam. Kalau kita ya jam 12 yang tidak pernah lewat itu beliau. Namun ada hadis Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Muslim. Nabi bersabda qamakal, waktu sholat adalah sampai waktu sholat berikutnya. Hadisnya Sahih Muslim. Waktu sholat adalah sampai dengan waktu sholat berikutnya. Berarti isya itu rentang waktunya dari isya awal itu sampai persis sebelum subuh itu. Karena begitu masuk waktu subuh itu ya sudah akhir sholat isya. Berarti taruhlah bangun jam 3, itu masih bisa sholat isya, tidak ada masalah. Secara hukumnya tidak ada masalah. Dan dia bisa lanjut ba'diyah, tahajud, witir sekaligus, silakan, tidak ada masalah. Secara hukum, saya ngomong secara hukum. Nah, saya kira itu nih, wallahu a'lam bishawab. Monggo, masih ada lagi? Nggih, monggo. 5 menit. Nggih, monggo. Monggo, enggak ada. Kalau kita udah mengerjakan sholat ya, witir udah Nggih. yang nanti buat tahan, tapi lupa Ustaz. Bangga sangkali gimana bisa? Bagus. Sholat witir itu sunnah muakkadah yang kesunahannya melebihi tahajud. Justru yang Nabi wanti-wanti itu jangan tinggal witir. Yang Nabi wanti-wanti itu sampai beberapa sahabat mengerjakannya sebelum tidur karena khawatir nggak bisa witir. Jadi kalau panjenengan misalnya 14 tahajudnya nggak ada masalah. Yang penting sudah witir. Nah, witir kalau sebelum tidur, ini rumus ya,
bisa 1 rakaat kalau kita sudah ba'diyah isya. Kalau kita tidak ba'diyah isya, minimal witir itu 3 minimal, jangan 1. Karena kata Ibnu Rusd dalam Bidatul Mujtahid, saya baca di situ, beliau mengatakan ijma ulama tidak boleh sholat malam hanya 1 rakaat saja. Nah, sementara kita nggak tahu nanti bisa bangun apa tidak kan. Maka kalau kita ada ba'diyah isya, boleh witirnya cuma 1. Tapi kalau kita tidak ba'diyah isya, minimal witirnya 3 minimal itu. Ngoten nggih? Nah, soal tahajud bablas tidak ada masalah. Besok diulangi lagi ya. Kenapa? Kita mengerjakan witirnya itu sekali 3 rakaat. Kalau apa? Kalau? Sekali 3 rakaat sekali Oh, witirnya. bagus. Kalau versi Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kalau versi Siti Aisyah ya. Jadi langsung 3. Fatihah surah, Fatihah surah, Fatihah surah, 3 rakaat. Tapi kalau versi Abdullah bin Umar, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu versi Abdullah bin Umar. Dan itu sama-sama bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih, boleh 2 rakaat salam, 1 salam boleh. Langsung 3 salam juga sah, boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Yang 1 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang langsung 3 itu, yang 2 salam 1 salam itu dari Abdullah bin Umar. Sebenarnya gini, kalau kita langsung 3, itu nggak ada perdebatan ulama. Kalau 2 rakaat salam 1 salam itu ada perdebatan, termasuk dalam madzhab Syafi'i sendiri, nggak ada perdebatan. Jadi kalau nun sewu jenengan saya, witirnya langsung 3 itu tidak ada perdebatan yang saya tahu. Soheh gitu aja pokoknya. Tapi kalau 2 salam 1 rakaat salam, nah itu ada perdebatan. Perdebatannya gini, 2 rakaat salam itu sholat apa? Witir, kok cuma 2? Yo, tapi kan 2 dulu, kan gitu, 2 dulu. Ya, itu perdebatannya, iya itu perdebatannya. Ya, oke. Makanya kan kalau yang ada murokinya, kalau terawih ada muroki itu yang bagian teriak itu, Sallu sunnatan rok'ataini minal witri. Itu kalau kita terjemah, sholat witir 2 rakaat dulu. itu kan gitu terjemahannya itu. Ya makanya agak repot itu. Ya ada perdebatan lah, tapi tetap sahih itu. Coba ada perdebatan tentang memahami sholat kok 2 dulu baru 1. Tapi kalau yang langsung 3 itu tidak ada perdebatan. Saya secara pribadi kalau saya sendiri ya, kecuali masjidnya kebijakannya 2-1 ya saya hormati, tidak ada masalah. Dalilnya juga sahih kok. Cuma kalau saya pribadi lebih suka langsung 3. Karena kalau 3 itu tidak ada perdebatan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih. Bagus. Untuk orang-orang yang di masa Nabi sudah witir di awal malam, kata beliau, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Sehingga kalau jenengan misalnya sudah witir di awal malam, kalau nanti witir lagi nggak ganjil lagi, genap nanti. Iya, 1 tambah 1 2, 3 tambah 3 jadi 6. Okay. Makanya witir itu kalau sudah di awal malam, nanti di akhir malam tidak usah witir lagi. Ustadz kan katanya witir itu penutup salat malam. Itu idealnya. Tapi prakteknya Nabi sendiri itu pernah mengerjakan di awal malam. Nabi juga pernah mengerjakan di akhir malam. Kata para istri beliau mengatakan, kalau Nabi berkeyakinan nanti bisa bangun, biasanya beliau mengerjakan di akhir malam. Kalau beliau khawatir tidak bisa bangun, beliau mengerjakan sebelum tidur. Saking pentingnya witir, karena witir ini termasuk salat sunnah yang Nabi tidak pernah tinggal. Para sahabat sudah subuh sekalipun itu beliau mengqadha witir. Terus kemudian para sahabat sendiri dipuji oleh Nabi. Ketika ada yang mengerjakan salat malam witir, maksudnya sebelum tidur, kata Nabi, kalian adalah orang yang berhati-hati. Kamu adalah orang yang berhati-hati.
Untuk sahabat yang mengerjakan witir di akhir malam, Nabi memuji, kamu adalah orang yang kuat. Jadi orang yang mengerjakan di awal malam, Nabi puji sebagai orang yang berhati-hati. Orang yang mengerjakan di akhir malam, Nabi puji sebagai orang yang kuat. Ya, monggo silakan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo. Nggih, Pak. Ini mohon saran aja Pak Ustaz, mungkin ini bukan materi. Cuma begini, saya punya Quran lama, ada 2 Ustaz, udah lama jadi udah kondisinya kurang baik itu. Mau saya gini, kalau itu disimpan terus itu jadi beban saya. Bagaimana cara katakanlah memusnahkan gitu loh? Nggih. Itu nanti si Taisek dia berdosa, apakah dibakar atau kalau dijual kan nggak boleh gitu kan? Nggih. Potong gimana caranya? Nggih. Kalau di fikih itu ada arahan begini dari para ulama. Bisa yang pertama dengan cara dibakar dengan niat untuk memuliakan Al-Quran supaya tidak berserakan, supaya tidak lapuk, sehingga tidak terhormat. Niatnya untuk menjaga kehormatan mushaf Al-Quran dengan cara dibakar. Nanti begitu dibakar, terus niatnya harus niat untuk menjaga kehormatan Al-Quran, jangan sampai niat untuk niatnya untuk menjaga kehormatan mushaf. Terus nanti dikubur di tanah yang sekiranya tidak diinjak orang. Misalnya di pojok atau di pot. Iya, debunya itu dikubur di pot atau di tanah sebelah mana yang sekiranya tidak diinjak orang. Itu di fikih itu gitu arahan para ulama. 1. Atau ada jamaah saya ngomong gini ke saya, gak tega Ustadz mau bakar katanya. Oh ya sudah, kalau gak tega pakai zat kimia saja. Apa yang sekiranya melunturkan apa namanya itu? Iya itu teksnya. Ya kalau enggak misalnya ada, silakan kalau begitu. Kalau misalnya mau pakai bahan kimia tertentu untuk melunturkan teksnya. Nanti sama, Qurannya juga sama dikubur, terus ditutup yang sekiranya tidak diinjak orang. Tapi teksnya dihilangkan dulu. Nggih. Kalau misalnya kalau dibakar saya bilang tadi nggak tega. Iya betul. Dipotong kecil-kecil tapi dikubur gitu mana? Kalau memang mau langsung dikubur nggak apa dipotong-potong juga nggak apa-apa, tapi pastikan tidak diinjak orang. Caranya berarti taruh di pot. Nah, tapi kalau masih baru kan suatu ketika misalnya bisa nanti suatu ketika ke orang lain dia masih lembaran bisa dibaca. Kalau dipotong-potong kecil kan nggak bisa baca. Bisa gitu loh. Silakan sih itu soal cara sih, silakan aja. Iya, itu soal cara. Silakan, tidak ada masalah. Itu soal cara. Ya, itu monggo mawon. Silakan. Nggih. Kalau yang jamaah saya itu pakai zat kimia itu akhirnya. Karena nggih, monggo. Masalah pusat Quran. Saya di rumah dulu rajin beli. Nggih. Yang di Madinah juga beli. Tapi jarang saya baca. Nggih. Yang saya baca cuma saya. Gimana? Daripada nggak dibaca, mending diberikan kepada yang mau membaca. Daripada didiamkan di rumah nggak dibaca, mending diberikan kepada yang mau membaca. Bisa diwakafkan atau bisa dihibahkan, dihadiahkan bisa. Sarannya gitu sih. Walaupun nggak haram juga sih kalau kita punya koleksi Al-Quran. Saya di rumah itu juga alhamdulillah, masya Allah punya beberapa, tapi sudah pada rusak semua, kebaca semua berarti alhamdulillah. Di rumah itu alhamdulillah. Ya gitu, monggo silakan. Karena daripada kan sayang daripada nggak ada yang baca, mending diberikan kepada yang mau membaca. Ngoten. Ya bisa ke musola, ke masjid atau kepada person-person yang memang rajin baca Al-Quran. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, sampun nggih. Nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih. Untuk acara pengajian pada malam hari ini sesi tanya jawab sudah cukup lengkap. Alhamdulillah sudah mungkin hampir semuanya ya. Sudah sesi tanya jawab. Saya mohon maaf kalau tadi saya juga terlambat, ada amanah yang harus diselesaikan. Dan mungkin karena masih ada juz 15 yang belum terbaca, sehingga malam hari ini sesinya adalah belum doa khataman Al-Quran. Monggo Kiai Subhan bisa
memimpin doa pengajian malam hari ini. Untuk doa khatamannya nanti Tadi setelah tahlil sudah saya baca doa. Sekarang langsung kita tutup mau dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.